Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Anizah dengan NPM 20100131111025 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bung Hatta. Baiklah, di sini saya akan mempraktekkan dan menjelaskan simulasi RPP kelas 10 SMP dengan materi teks eksplanasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, bagaimana kabar kalian? Semoga kita diberikan kesehatan selalu ya, amin. Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan ilmu yang Ibu sampaikan kepada Ananda bermanfaat. Berdoa, mulai. Selesai. Sekarang coba cek teman Ananda di samping kanan, samping kiri, depan, dan belakang. Apakah sudah lengkap? Baiklah, lengkap semua ya. Sebelum Ibu masuk materi hari ini, Ibu akan mereview kembali materi kita minggu lalu. Apakah Ananda masih ingat apa materi kita minggu lalu? Benar, yaitu teks eksposisi. Apa itu teks eksposisi? Masih ingat? Iya, yaitu teks yang memaparkan informasi untuk menambah pengetahuan pembaca. Biasanya informasi disampaikan cenderung padat, singkat, dan akurat. Contohnya seperti menyampaikan pendapat atau gagasan secara rinci. Baiklah, apakah Anda semuanya sudah paham? Jika sudah paham, Ibu akan masuk materi hari ini, yaitu tentang teks eksplanasi. Sebelum langsung materi, Ibu akan menjelaskan kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini, yaitu tentang menelaah struktur teks eksplanasi yang diperdengarkan atau dibaca. Selanjutnya menyajikan informasi dan data dalam bentuk lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur, unsur kebahasaan atau aspek lisan. Selanjutnya, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu peserta didik dapat menelaah struktur teks eksplanasi. Peserta didik dapat menelaah unsur kebahasaan pada teks eksplanasi. Yang terakhir, peserta didik dapat menyajikan teks eksplanasi secara lisan maupun tulis. Baiklah, pernahkah Ananda membaca teks tentang fenomena alam seperti gunung meletus, banjir, pelangi, dan lain-lain? Dan fenomena budaya seperti wayang, seni tari daerah, dan lain-lain. Atau fenomena sosial seperti pengangguran, kenakalan remaja, dan lain sebagainya. Baiklah, sebelum penjelasan lebih lanjut, terlebih dahulu kita harus tahu itu apa teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan mengenai proses terjadinya atau terbentuknya suatu fenomena alam, budaya, maupun sosial. Dari penjelasan teks eksplanasi, kita dapat menemukan ciri-ciri dari teks eksplanasi tersebut. Yang pertama, informasi yang dibuat berdasarkan fakta atau faktual. Yang kedua, hal yang dibahas yaitu suatu fenomena bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, sifatnya informatif dan tidak berusaha mempengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. Yang terakhir, fokus pada hal umum atau generik, bukan partisipan manusia seperti contohnya tsunami, banjir, gempa bumi, hujan, dan lain sebagainya. Oke, adapun struktur teks eksplanasi, yang pertama ada pernyataan umum, berisi gagasan berupa kalimat-kalimat yang menjelaskan tentang suatu fakta bersifat umum. Pernyataan umum merupakan penjelasan tentang topik utama. Yang kedua, deretan penjelas, berisi kalimat-kalimat yang menjelaskan pernyataan umum. Deretan penjelas dijelaskan fakta tentang proses terjadinya sesuatu dan sebab akibat sesuatu itu terjadi. Yang ketiga, ada interpretasi, berisi ringkasan penjelasan dari penulis. Baik, sebelum Ibu masuk
ke materi selanjutnya. Apakah ada pertanyaan dari Ananda semua? Baiklah, jika tidak ada, Ibu lanjut materi, yaitu langkah-langkah menyusun teks eksplanasi. Nah, setelah kita tahu apa itu teks eksplanasi, contoh, ciri-ciri, struktur, akhir kita harus tahu apa saja langkah-langkah menyusun teks eksplanasi. Yang pertama, kita harus tentukan topik yang menarik, apakah itu fenomena alam, budaya, maupun sosial. Yang kedua, membuat rancangan kerangka teks atau penggambaran rangkaian kejadian. Yang ketiga, mengumpulkan referensi dengan mencantumkan fakta dan data. Yang keempat, mengembangkan teks hingga menjadi teks eksplanasi yang utuh. Yang kelima, menyunting teks jika ada kalimat yang tidak sesuai atau kesalahan dalam penulisan. Baiklah, kita sudah sampai di penghujung materi. Apakah ada pertanyaan dari Ananda semua? Baiklah, jika tidak ada, untuk tugas minggu depan, Ananda Ibu suruh merangkum kembali dari awal materi, yaitu apa teks eksplanasi, hingga materi akhir, yaitu apa saja langkah-langkah menyusun teks eksplanasi. Apakah Ananda paham apa yang harus dikerjakan? Baiklah, karena jam sudah menunjukkan jam istirahat, Ibu cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.